Di antara watak yang dimiliki Nabi Musa alaihissalam adalah memperlakukan orang lain secara spontan sesuai dengan kepribadiannya. Tak mengherankan ketika malaikat maut datang kepadanya dalam wujud seorang pria yang akan mencabut nyawanya. Nabi Musa alaihissalam langsung menampar muka sang malaikat hingga bola matanya pecah. Kemudian Allah pun memberikan dua pilihan kepadanya. Apakah akan beralih ke akhiratnya atau tetap berada di dunia beberapa lama lagi hingga malaikat maut kembali datang menjemput nyawanya. Namun, Nabi alaihissalam memilih untuk segera bersanding di sisi Tuhannya dan meninggalkan kepenatan dan hiruk pikuk kehidupan dunia. Maka Allah mengabulkan doanya untuk didekatkan dengan tanah suci atau Baitul Maqdis sejauh lemparan batu. Konon, kuburannya pun berada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, apa kabar hari ini? Semoga sahabat semua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Kisah itu dapat disimak dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, malaikat maut datang kepada Nabi Musa alaihissalam dan berkata, penuhilah panggilan Tuhanmu. Namun, spontan Musa menampar mata malaikat hingga bola matanya terpecah. Akhirnya, malaikat maut kembali kepada Allah dan menyampaikan, sesungguhnya engkau telah mengutuskan menemui hamba yang tidak menginginkan kematian. Akibatnya, mataku terpecah. Kemudian, Allah segera mengembalikan penglihatannya dan berfirman, kembalilah kepada hambaku dan sampaikan padanya, apakah engkau terus menginginkan kehidupan? Jika engkau masih menginginkannya, letakkanlah tanganmu pada punggung sapi jantan. Satu bulu yang tertutupi tanganmu, maka engkau akan hidup 1 tahun. Musa bertanya, lalu apa setelah itu? Allah menjawab, tetaplah engkau akan meninggal. Musa berkata lagi, wahai Tuhanku, sekarang kupilih kematian itu dalam waktu dekat. Kemudian Nabi Musa menyampaikan keinginannya, matikanlah aku dekat tanah suci atau Baitul Maqdis sedekat lemparan batu. Terakhir, Rasulullah SAW menambahkan, demi Allah, andai aku berada di sisinya, niscaya akan aku perlihatkan kepada kalian kuburannya berada di pinggir jalan, tepatnya pada gundukan pasir. Dalam hadis di atas disampaikan bahwa Allah mengutuskan malaikat maut kepada Nabi Musa alaihissalam dalam wujud seorang pria. Dia meminta Nabi untuk memenuhi panggilannya melalui malaikat. Allah juga menyampaikan bahwa ajalnya sudah dekat dan saat kematiannya akan segera tiba. Namun, sebagai sosok yang tegas, tidaklah mengherankan jika begitu didatangi malaikat, Nabi Musa alaihissalam langsung menampar wajah malaikat tersebut hingga matanya terpecah. Maksudnya, mata di sini adalah mata malaikat yang kala itu datang dalam wujud seorang pria. Sebab, jika bukan dalam wujud manusia, pasti Nabi alaihissalam tidak akan bisa menamparnya. Namun, begitu dikabarkan bahwa setelah tambahan usianya itu tetaplah kematian, Nabi Musa alaihissalam memilih kematian dalam waktu dekat. Sebab, tidaklah para nabi, rasul, dan orang-orang soleh berada di sisi Allah kecuali lebih baik dan lebih kekal. Jika arwah para syuhada diserupakan dengan burung-burung yang terbang di taman surga, memakan buah-buahnya dan meminum air sungai yang ada di dalamnya, berlindung di bawah lampu-lampu yang bergantung di bawah langit arasy Al-Rahman, maka kehidupan para nabi dan rasul di sana tentu lebih dari itu. Tidak bisa dibayangkan bagaimana keadaan Musa alaihissalam jika masih hidup hingga hari ini. Ia akan terus mendapat ujian dan beban hidup. Artinya, keberadaannya di dunia sebagai negeri ujian dan kehancuran tidak akan lebih baik ketimbang keberadaannya di surga dan rahmat Allah bersama para nabi dan rasul yang lain. Namun, sebelum kematian, Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah agar nyawanya dicabut dekat tanah suci atau Baitul Maqdis hingga sedekat lemparan batu. Permohonan itu menunjukkan betapa cintanya sang Nabi kepada tanah suci. Bahkan dikubur pun ingin di dekatnya.
Tetapi Nabi alaihissalam tidak meminta Allah agar mencabut nyawanya tepat di dalam tanah suci itu, sebab dirinya tahu bahwa Allah mengharamkan tanah tersebut pada generasi yang dijatuhi balasan atas ketidaktaatan mereka kepada Allah saat diperintah untuk memasukinya. Malahan mereka berkata, "Hai Musa, kami sesekali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada di dalamnya. Karena itu, pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja." Akibatnya, Allah menetapkan mereka tersesat di padang Sinai selama 40 tahun. Allah pun mengabulkan permohonan Nabi Musa alaihissalam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa kuburannya berada di tanah suci Baitul Maqdis, tepat di serambinya yang ada pada gundukan pasir. Ditambahkan dalam riwayat itu, andai berada di sana, beliau pasti telah memperlihatkannya kepada para sahabat. Pesan dan pelajaran penting dari kisah di atas adalah, hadis di atas menunjukkan kepada kita bahwa sebelum dicabut nyawa, para nabi selalu diberikan pilihan, apakah memilih tambahan hidup ataukah memilih segera berpulang ke rahmat Allah. Sebagaimana halnya Nabi Musa alaihissalam, bahkan berkenaan dengan hal ini, Aisyah pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berucap saat sakit terakhirnya. Aisyah tahu bahwa Al-Rafiq Al-Ala itu lebih baik, makanya beliau memilih itu. Para malaikat mampu menunjukkan diri dalam wujud manusia, tak terkecuali saat menemui Nabi Musa alaihissalam. Kematian itu sesuatu yang pasti dan tak bisa ditolak. Andai di antara kita ada yang selamat darinya, tentu para nabi dan rasul juga sudah selamat. Tingginya kedudukan Nabi Musa alaihissalam sampai-sampai mampu menampar malaikat maut hingga bola matanya terpecah. Andai bukan karena kedudukan Nabi Musa alaihissalam di sisi Allah, niscaya malaikat maut akan melakukan pembalasan berat kepadanya.